sehat dimulai dari sini. Setiap hari kami menyapa Anda di rumah, memberikan edukasi dan solusi. Ayo saksikan dan ikuti kami untuk hidup lebih sehat, penuh semangat. Go Healthy, Go Healthy, cara tepat hidup sehat. Saya pikir banyak orang yang kehidupannya terbalik. Orang di zaman modern kini menghabiskan ratusan juta hingga miliaran rupiah untuk membeli sebuah rumah atau mobil mewah. Menghabiskan belasan hingga ratusan juta rupiah hanya untuk membeli sebuah tas, pakaian mewah, dan ponsel terkini. Semuanya itu terasa biasa, tapi untuk menyisihkan biaya untuk kesehatan mereka sendiri, bisa saja mereka berpikir panjang dan tak ada uang untuk kesehatan dirinya sendiri. Anda bisa menghabiskan banyak uang untuk membuat rumah Anda terasa nyaman. Anda juga perlu biaya pemeliharaan agar mobil Anda aman dikendarai. Anda pun perlu menggunakan pelindung ponsel agar ponsel Anda tidak pecah saat terjatuh. Tapi hanya tubuh, tidak ada satupun yang peduli. Apakah nilai kesehatan tubuh kita tidak sebaik rumah, mobil, ponsel, dan tas itu? Tanpa tubuh yang sehat, uang pun tidak bernilai. Karena kesehatan bukanlah sebuah warisan, namun kesehatan adalah harta yang harus kita jaga. Anda dapat menemukan kembali barang Anda yang hilang. Akan tetapi, ada satu hal yang hilang dan tidak akan pernah kembali, yaitu nyawa. Jadi, jagalah kesehatan untuk kehidupan di masa depan. Semoga Anda selalu diberikan kesehatan. Utamakan kesehatan keluarga. Gunakan Dr. Laser atau Aku Laser sekarang juga. Hai pemirsa, saya berdoa dan berharap Anda dalam keadaan sehat walafiat dan bahagia, sukses selalu dalam apapun yang dikerjakan. Saya Coki Sitohang kembali dalam program Go Healthy, cara tepat hidup sehat. Di sini kami akan memberikan kepada Anda solusi cara tepat hidup sehat. Dan yang pertama akan dapat solusinya adalah narasumber terundang kami, yaitu Ibu Emy Murningsih. Salam sehat Ibu Emy. Salam sehat. Orang tua kami ini. Oke, terima kasih Coki. Aduh, masih lembut saja kulitnya itu Ibu. 78 usianya. Ya. Bagaimana betul. keadaan Ibu sekarang? Ya, alhamdulillah 90% sehat. Saya pengen minta komentar singkat dari Ibu tentang video yang barusan kami putarkan. Komentar saya dari lihat film yang ada barusan ini saya lihat, kesehatan itu adalah lebih dari segala-galanya. Lebih dari segalanya. Iya. Tidak bisa dibandingkan dengan harta, jabatan, atau kekayaan lah. Pemirsa, dengan Ibu Emy di sini akan ngobrol panjang membahas mengenai keluhan kesehatan beliau dan mengeluhnya ke orang yang tepat. Ada Mbak Lula, ada Mbak Mega. Salam sehat. Salam sehat. Salam sehat semua. Good to see you all. Ini Ibu Emy, Mbak Lula itu. Sekarang kami siapkan sebuah video profil yang akan kami tayangkan terkait narasumber kami yaitu Ibu Emy Murningsih. Kita tengok sejenak. Emy Murningsih. Di usianya yang sudah 78 tahun ini, ia berharap bisa terus hidup bahagia bersama keluarga tercinta. Emy bercerita, pada tahun 2017 lalu, ia pernah terkena serangan stroke. Dan ketika diperiksa oleh dokter, ia dikatakan mengalami stroke akibat sumbatan di pembuluh darah otak. Tensinya tinggi, 180/100. Pikirannya tuh berat banget lah. Tidurnya mungkin cuma 2 jam itu kali. Ibu mau ngambil sepatu, dipaksa gitu, gitu. Di situ aku mikir, lah ini kayaknya jangan-jangan aku stroke. Emy tidak mau menyerah. Ia tetap percaya bahwa dirinya bisa pulih. Memang ibu berusaha untuk tidak menyusahin. Aku harus sembuh ya Allah, aku sembuhkan aku ya Allah gitu. Selalu doanya gitu. Jadi Bu Emy, salah satu keluhannya jari-jari Ibu belum kuat menggenggam ya? Ya, yang kanan. Yang kanan, kalau yang kiri? Kiri kuat. Kalau Ibu kasih berapa persen Bu sebetulnya Bu itu hitungannya? Sudah balik berapa persen?
Kayaknya sih 80% lah. 80%. Oh. Ada Cuma harapan? ini kekurangannya ini aja. Kaku? Satu jari jempol, ini, ibu jari. Itu kalau misalnya ngambil apa yang pakai dijepit gini nggak bisa. Bu, kita main kuis dulu ya. Oke. Benar atau salah pemirsa, waktu penanganan stroke menentukan cepatnya pemulihan. Menurut Ibu pernyataan ini benar atau salah? Benar. Ketika Ibu pertama kali kena stroke, itu langsung ditangani oleh medis. Pertama kali saya dibawa ke rumah sakit yang dekat rumah saya dulu. Iya. Di situ diinfus. Dalam terus waktu berapa jam itu sejak kejadian stroke-nya? setengah jam nggak ada. Setengah jam? Kan rumahnya dekat sekali. Makanya Ibu bilang pernyataan barusan ini adalah pernyataan yang benar. gitu? Benar. Apakah tepat yang dipilih jawabannya oleh Ibu Emi? Sangat tepat. Oh iya. Jadi pasti pemirsa di rumah juga pernah mendengar yang namanya periode emas atau golden period. Iya, iya. Hitungannya 4,5 jam. Tapi kita pengennya sebelum 2 jam sudah sampai ke tempat pelayanan kesehatan. Nah kemudian dalam 4,5 jam harusnya sudah ada terapi yang masuk. Buktinya adalah kejadian ke ibu sekarang, Bu Emi nih. Dalam waktu setengah jam sudah sampai ke tempat pelayanan kesehatan. Jadi kalau kita sudah menduga kayaknya stroke nih ya, langsung dibawa ke rumah sakit. Karena itu penting untuk mengetahui rumah sakit terdekat dari tempat tinggal kita. Dalam 2 jam sudah sampai rumah sakit, dalam 4,5 jam mestinya sudah dapat terapi di sana. Tapi yang paling penting lagi adalah untuk menentukan kira-kira kita nih kena stroke atau tidak sih. Gejala yang paling mudah kita pakai segera ke RS. Se-nya itu adalah senyum. Kalau sudah melihat senyum kiri dan kanan ini sudah tidak simetris, langsung dibawa ke rumah sakit. Yang kedua adalah G, itu adalah gerak. Alat gerak kita nih mengalami kelumpuhan atau barangkali juga nih jadi kelemahan. Kemudian segera, ra bicaranya pelok. Jadi misalkan tangan nggak apa-apa, semua nggak apa-apa, tapi bicara pelok, langsung dibawa ke rumah sakit. Ke-nya adalah kebas, kesemutan sebelah dari tubuh kita. Kemudian ada RS, R-nya adalah rabun, penglihatan. S-nya sakit kepala atau vertigo. Kalau ada salah satu di antaranya, langsung dibawa ke rumah sakit. Ingat, kejar-kejaran dalam waktu 4,5 jam. Pernyataan ini kami ingin tegaskan. Waktu penanganan stroke menentukan cepatnya pemulihan adalah pernyataan yang benar. Bu, yang sadar bahwa ini kayaknya stroke ini ibu atau anak ibu? Saya. Waktu itu apa yang bikin ibu menyangka, wah ini kayaknya stroke? Apa tuh Bu? Gejala apa yang keluar yang ibu menyangka? Gejalanya waktu saya mau ngambil sesuatu itu terus bunyi krek, tiba-tiba Lemas? lemes aja. Oke. Kalau bicara nggak pelok Bu? Waktu pertama kali kena enggak. Saat lagi kena stroke itu Ibu masih ingat berapa tensinya? Kami pengen tahu. 180/100. Sebelum kita memulai taping hari ini, ada pemeriksaan kan sekarang ya, gimana Mbak Mega? Tekanan darah Ibu Emi ini di angka 167/78, nadinya 83, nadinya normal. Tensi yang normal itu atas itu 120, bawahnya 80. Jadi Ibu masih ada tugas nih untuk bilang ke dokternya juga, tensi saya masih sekian. Apakah obatnya ini aja atau Sudah ada obat optimal tambahannya? atau belum kombinasi. gitu ya? Ada juga pemeriksaan kolesterolnya. Kolesterolnya itu di angka 251 Ibu. Kalau nilai tinggi ini 2 ini ya Bu ya, tekanan darahnya tinggi, terus kolesterolnya juga tinggi. Ini dapat menyebabkan serangan selanjutnya. Jangan sampai terjadi serangan stroke berulang Ibu. Itu yang harus dijaga ya, dicegah ya Bu ya. Kalau kita mau kasih solusi boleh ya Bu ya? Boleh. Harus. Senang banget. Mulai dengan yang namanya tensinya Bu, karena tensinya masih agak tinggi di sini. Sementara dari awal kayaknya biang keladinya di tensi ini ya Bu Tensi, ya. ya. Kita mau bicara mengenai teknologi laser yang akan dipadukan dengan pola hidup sehat. Jadi pola hidup sehatnya kita jaga begitu ya. Kemudian ditambahkan lagi nih kalau ada obat-obatan dokter silahkan diikuti gitu ya. Ditambahkan lagi teknologi yang kita masukkan ke dalam kehidupan sehari-hari kita. Teknologi ini berhubungan dengan kesehatan darah dan pembuluh darah. Biasanya akan digunakan di pergelangan tangan sebelah kiri seperti yang dipakai oleh Bang Coki ini. Seperti ini, Bu. Yang nanti efeknya ini bukan kemudian cuma di pergelangan tangan. Efeknya akan dirasakan ke seluruh tubuh. Jadi waktu dia akan menyinari, dia akan melewati epidermis, dermis, hipodermis sesuai dengan panjang gelombangnya. Dan yang merah akan sampai ke pembuluh darah. Waktu sampai di pembuluh darah, yang terjadi adalah pembuluh darah kita tuh punya dinding paling dalam yang namanya endotel. Endotelnya pembuluh darah ini akan mengeluarkan zat yang namanya nitric oxide. Kalau nitric oxide ini keluar di dalam pembuluh darah, dia akan membuat pembuluh darah kita nih pemirsa Melebar. jadi melebar, betul Bu. Jadi betul. dilatasi, jadi rileks. Waktu dia rileks, gesekannya akan berkurang. Kalau gesekan berkurang, yang pertama kali dirasakan adalah tensi akan turun. Yang kedua, karena dia melebar, debit darahnya ini lebih banyak.
sirkulasi dilancar. Sirkulasi lancar ini ke seluruh tubuh, Bu, bukan cuma di pergelangan tangan. Kita jaga supaya tidak ada penyumbatan lagi, sehingga kita mencegah terjadinya stroke maupun stroke yang berulang. Jadi pada dasarnya, Bu, si nitric oxide ini satu zat tapi banyak sekali manfaatnya. Termasuk dia akan jaga fungsi memori, fungsi berpikir, dia mencegah terjadinya kepikunan. Siapa yang akan mendapatkan keuntungan dengan menggunakan teknologi laser ini adalah semua orang. Karena yang namanya fungsi otak itu tetap harus kita jaga sampai umur berapapun. Jadi di kasusnya Ibu Emi ini, tadi kan kolesterolnya masih tinggi. Tekanan darah yang tinggi itu akan memicu yang lainnya juga tinggi nih Bu. Kolesterol tadi, gula darah, asam urat itu akan membuat darahnya jadi kental. Kalau darahnya kental, itu akan membuat yang namanya gumpalan darah bernama trombus. Jadi trombus ini akan menyumbat pembuluh darah yang kecil-kecil biasanya. Jadi dengan teknologi laser ini akan menyinari trombus tersebut, membantu proses penguraian dari trombus sehingga aliran darahnya lancar kembali, kualitas darahnya kembali membaik, dan struknya yang kedua tidak terjadi pada Bu Emi ataupun pada Anda yang mengalami kasus serupa. Bagi kita semua yang ingin menjaga kesehatan darah dan pembuluh darah, gunakan teknologi laser mulai dari sekarang. Ada yang Ibu penasaran lagi mau ditanyakan ke beliau berdua terkait teknologi laser? Ada. Boleh. Jadi kalau pemakaian teknologi laser ini, apakah harus ada jadwalnya, sehari berapa kali, berapa lama pemakaiannya, terus ada makanan-makanan yang berpantang atau apa? Wow, pas sekali untuk keterangan jawaban ini. Akan saya sampaikan langsung kepada Ibu dan juga pemirsa. Boleh ya? Boleh. Mbak Lula, Mbak Mega, ini kesempatan saya juga menerangkan kepada pemirsa terkait dengan teknologi laser yang kami perbincangkan sedari tadi. Sebuah solusi yang ditawarkan kepada Ibu Emi untuk masalah hipertensinya, gula darahnya, kolesterolnya bahkan. Jadi pemirsa, yang dipakai oleh saya sebelah kiri ini, pergelangan tangan kiri saya adalah dokter laser, namanya Bu. Atau AccuLaser dari Gogomall. Ini adalah alat kesehatan yang sudah ada di Indonesia lebih dari 10 tahun terakhir dan telah membantu meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat penggunanya. Penggunaannya memang harus rutin untuk menjawab pertanyaan Ibu. 2 kali sehari. Per sekali pemakaian durasinya 15 hingga 60 menit. Kalau Ibu menggunakannya rutin, maka alat kesehatan ini akan bantu tubuh kita untuk mengendalikan diabetes, hipertensi, kolesterol tinggi, asam urat tinggi. Sehingga harapan kita semakin dekat dengan kenyataan untuk terhindar dari bahaya penyakit komplikasi. Pemirsa, take action segera mendapatkan AccuLaser atau dokter laser. Dan bagi pemirsa yang saat ini bertanya-tanya bagaimana jalurnya, kemana? Maka hubungilah nomor yang muncul di layar kaca Anda. Itu nomor resmi dan yang akan menyambut telepon Anda nanti adalah tim call center dari Gogomall. Produk AccuLaser adalah satu-satunya alat kesehatan yang menggabungkan teknologi laser dan teknologi NMES atau Neuromuscular Electrical Stimulation dalam satu alat dan sudah dipatenkan di Indonesia. Segera atasi masalah kesehatan Anda dan cegah komplikasinya sekarang juga. Ayo saksikan dan ikuti kami untuk hidup lebih sehat penuh semangat. Go Healthy. Ayo saksikan dan ikuti kami untuk hidup lebih sehat penuh semangat. Go Healthy. Senang kami barusan ngobrol di segmen pertama. Seru obrolannya, jelas bahasanya dari Ibu Emi, 78 tahun. Ibu sudah tahu sekarang pemirsa, manfaat dari penggunaan teknologi laser di usia beliau. Dan ditambah lagi memang ada pengalaman pernah kena stroke 7 tahun yang lalu. Dan sebelum ngobrolnya dilanjut, pemirsa, kami akan berikan informasi penting untuk Anda. Tahukah Anda gejala yang tidak khas dari serangan stroke? Kalau belum tahu, saatnya dengerin penjelasan Mbak Mega. Kondisi stroke itu adalah ketika terjadi gangguan pembuluh darah di otak. Nah, ada yang penyumbatan pembuluh darah, ada yang pecahnya pembuluh darah. Nah, dari situ tergantung lokasinya. Kalau lokasi kena di bagian otak mana, itu mempengaruhi yang namanya gejala dari stroke. Jadi harus diingat dulu yang tadi Mbak Lula sudah ceritakan bahwa segera ke RS adalah gejalanya dari stroke. Senyumannya miring, gerakan satu sisi tubuhnya itu melemah atau sampai dengan lumpuh. Bicaranya pelok, kebas satu sisi tubuh,
rabun penglihatannya, sakit kepala berat. Yang namanya gejala dari stroke itu pada kenyataannya tidak sejelas seperti hal tersebut. Jadi ada juga nih kasus stroke yang tidak mengalami kelumpuhan sebelah, tapi mengalami yang namanya penurunan kesadaran. Karena yang namanya kejadian stroke itu otak kita tidak mendapat pasokan oksigen yang adekuat sehingga dapat terjadi yang namanya hipoksia. Nah, hipoksia ini jika 1 menit pertama itu akan membuat kerusakan jaringan otak. Ketika otak mengalami 3 menit aja itu kekurangan pasokan oksigen, maka jaringan tersebut akan meluas kerusakannya. Dan ketika 5 menit sampai 15 menit otak tidak mendapat pasokan oksigen yang adekuat, itu akan menyebabkan yang namanya kematian jaringan permanen. Jadi pemirsa, kita atasi, kita cegah semuanya dengan upaya hidup sehat dan menggunakan teknologi laser. Tadi yang disebutin Mbak Mega itu rata-rata ibu alami dia? Kayaknya nggak ada. Malah nggak ada ya? Nggak ada. Jadi waktu ibu stroke itu kan, ibu udah pasti ya tangan nggak bisa ya Bu ya. Terus bicara pelo. Bicara nggak sempat pelo banget. Tapi ada perubahan. Kayak lidah agak ketarik gitu loh, Mbak. Baik. Maka itu dilatih kan senam lidah gitu kan. Pemirsa, ibu agak beda. Bukan pemirsa mungkin, oh tapi ibu ringan sih dapatnya. Bukan. Tapi karena ibu itu sampai di tempat pelayanan kesehatan, fasilitas kesehatan itu dalam setengah jam. Iya. Itulah sebetulnya yang membantu. Golden period tadi kan yang dibahas kan. Betul. Sempat rasanya down gak sih Bu? Sedih gitu, jangan-jangan ini bisa kemana-mana gitu. Enggak juga deh, Mbak. Tetapi waktu pas kena itu cuma aku gini, jangan sampai aku ketergantungan sama anak-anak, kasihan anak-anak. Oh, jangan sampai ngerepotin anak-anak. Cuma Sampai itu ya? merepotkan. Minta aku Allah selalu, tolong Allah sehatkan hamba. Jangan sampai aku ngerepotin anak cucu gitu. Tapi kita mau balik lagi ke kondisi ibu sekarang ya Bu ya. Kita mau cerita bagaimana tadi ibu bilang bahwa tidurnya susah. Tapi yang ngomongnya tidurnya susah bukan cuma ibu. Bukan yang punya permasalahan banyak. Bisa di rumah jangan salah. Begitu masuk usia tertentu, biasanya kita dengan tidur pulas itu jadi nggak terlalu mesra. Dan kemudian jadi permasalahan sekali tidur ini. Ada juga orang yang tidurnya mudah tapi terbangun berkali-kali. Atau juga ada yang tidurnya mudah tapi tidurnya tidak dalam. Yuk sama-sama kita lihat bagaimana kemudian teknologi laser bisa membantu kita semua berhubungan dengan waktu tidur dan waktu kita terjaga. Kita sama-sama lihat ya, ini ada ilustrasinya. Teknologi laser itu digunakan 2 kali. Pagi sama malam. Waktu pagi sebetulnya dia akan membuat tubuh kita mengeluarkan zat yang namanya serotonin. Memang zat ini penting buat apa sih dia? Dia buat bikin kita terjaga. Kenapa? Kalau udah pagi-pagi itu biasanya pikirannya adalah aktivitas. Jangan berpikir bahwa kalau misalkan teknologi laser membantu kita untuk tidur, berarti kalau kita pakai pagi-pagi dia akan bikin kita mengantuk. Salah. Karena kalau begitu dia pagi, yang akan dibantu untuk dikeluarkan oleh tubuh kita adalah serotonin. Di malam hari, yang kemudian akan dibantu untuk dikeluarkan dengan jumlah yang cukup adalah zat yang namanya melatonin. Zat ini yang sebetulnya bertanggung jawab untuk tidur kita yang bukan jumlahnya cukup, ya jumlah jamnya, tapi kualitasnya juga cukup. Lelapnya lelap. ya. Kenapa? Karena kita butuh deep sleep. Kalau bicara bahwa organ tubuh harus kemudian dirapikan kembali, dia mesti tuh ada istirahatnya, ini waktunya. Dan dia mesti tidur sampai dalam. Jadi kalau kemudian pagi yang keluar serotonin, kalau malam yang keluar melatonin. Nah, dan ini adalah peran dari teknologi laser supaya kedua zat ini gitu ya seimbang keluarnya dan dalam jumlah yang cukup supaya fungsinya bisa bekerja dengan baik. Teknologi laser ini ada teknologi tambahannya, ekstensinya berupa teknologi laser intranasal. Jadi di hidung kita itu pembuluh darahnya itu sangat kecil dan halus, terhubung langsung dengan pembuluh darah di otak. Dengan laser merah menyinari pembuluh darah di hidung, maka akan membuat dinding endotel pembuluh darah itu lebih aktif dalam memproduksi zat yang namanya nitric oxide, yang akan melancarkan aliran darah sampai dengan ke kepala, membantu proses penguraian gumpalan darah di otak, dengan memiliki sifat namanya neuroprotektor. Jadi sel-sel otak itu akan terlindungi. Ya, dengan begitu harapannya teknologi laser intranasal ini efektif dalam membantu pencegahan terhadap proses terjadinya stroke berulang, demensia atau kepikunan, sakit kepala berat dan juga vertigo. Dan juga dapat mencegah yang namanya kerusakan pembuluh darah di mata. Tambahannya juga dapat melancarkan aliran darah sampai ke wajah. Jadi wajahnya tampak cerah dan awet muda.
Jadi untuk mencegah stroke berulang, dan juga kita semua yang ingin sehat, menjaga kualitas darah dan pembuluh darah, gunakan teknologi laser intranasal berbarengan dengan teknologi laser yang di pergelangan tangan, lebih efektif lagi dalam menjaga kesehatan darah dan pembuluh darah. Mulai dari sekarang. Jadi pemirsa, gunakan teknologi laser yang di pergelangan tangan. Tambahkan juga ekstensinya yang intranasal. Tapi ada satu lagi nih, kebetulan kan Ibu keadaannya sekarang masih kaku ya Bu ya. Kalau pemirsa di rumah ada juga yang punya cerita terkena stroke gitu ya. Tapi kemudian masih ada kelemahan, masih ada kelumpuhan. Ini adalah satu lagi teknologi yang akan membantu. Namanya NMES, Neuromuscular Electrical Stimulation. Ini ada gerakan di tempat otot yang tadi lemah dan lumpuh tadi. Tapi ini adalah gerakan secara pasif karena teknologi tersebut. Waktu kita stroke, otot tidak bisa bergerak. Anggota gerak nggak bisa digerakkan bukan karena ototnya yang salah, bukan karena ototnya yang rusak, tapi perintah dari otak tidak sampai ke otot. Karena itu kita jaga, masanya kita jaga. Tambahannya lagi adalah kita buat kemudian hubungan baru lagi dari otak ke arah otot tersebut. Supaya nanti otak mengerti bahwa ototnya masih bagus. Kalau gitu kita kasih perintah lagi untuk bisa bergerak dengan baik. Jadi NMES ini terutama gitu ya akan membantu ibu yang tadi masih kaku atau orang-orang dengan stroke yang masih ada kelemahan atau kelumpuhan di anggota geraknya. Saya harus sampaikan kepada Bu Emy, kami punya kisah atau cerita dari masyarakat Indonesia yang punya kasus seperti Ibu Emy, tetapi beliau yang berikut ini sudah menggunakan teknologi laser. Mari kita dengar ceritanya dan biar ini menjadi penyemangat buat Ibu Emy. Saya pernah mengalami sakit kepala yang hebat. Ternyata ketika diperiksa itu tekanan darah saya tinggi, kolesterol saya juga tinggi. Mengakibatkan serangan stroke. Ketika saya pakai, saya merasakan ada perubahan dalam diri saya. Jarang merasakan pusing sampai sekarang. Saya sudah mulai merasakan sehat, tidur juga nyenyak, tensi saya juga normal, kolesterol saya juga hampir mendekati normal. Pemirsa, Ibu Emy adalah seseorang yang sedang berupaya untuk pulih dari kekakuan ototnya pasca stroke dan ingin mengendalikan tensinya. Berikut adalah riwayat dari Ibu Emy, 78 tahun. Sempat alami stres berat akibat dari suatu kondisi, kemudian jantungnya sempat merasakan berdebar-debar. Usia 71 mengalami stroke, pemirsa. Ada sumbatan di pembuluh darah otak, tekanan darahnya pun sampai hari ini tadi kami periksa masih di angka 160-an ya per 73 tadi. Belum terkendali. Saran yang disampaikan oleh para praktisi kesehatan adalah agar ibu rutin ke dokter. Kemudian minum obat teraturnya, jangan kendor. Dilanjutkan dengan tetap latihan untuk pemulihan tangan. Kelola stres ibu, pola istirahat mesti lebih diatur lagi. Tetapi yang akan menolong ibu dari dalam supaya ibu nanti bisa memiliki pola tidur yang lebih baik, kualitas tidur yang lebih dalam adalah penggunaan teknologi laser. Kiranya saran ini bisa diterima oleh Ibu Emy? Bisa untuk membuat saya menjadi lebih bersemangat, makin sembuh. Amin. Ya itu menjadi energi buat saya. Hari ini di episode kali ini Anda nggak boleh menyerah dalam hidup. Termasuk Ibu Emy dengan pesan yang real, pemirsa. Beliau ini bertahan loh, pasca stroke 7 tahun yang lalu, sekarang usianya 78 tahun. Satu solusi yang beliau akan segera gunakan adalah teknologi laser yang populernya disebut dokter laser atau Accu-Laser dari GoGo Mall. Ini adalah alat kesehatan yang kami sering perbincangkan 3 kali sehari di Metro TV. Alat kesehatan ini punya spesifikasi 14 titik sinar terapi yang terdiri dari 10 laser merah, 2 sinar kuning, 2 sinar biru. Di mana jumlah dan posisi dari titik-titik tersebut telah dirancang sedemikian rupa menyesuaikan dengan titik akupuntur di pergelangan tangan kiri kita. Dan kemudian tujuannya adalah untuk meningkatkan kualitas darah dan pembuluh darah. Penggunaan rutin dokter laser atau Accu-Laser akan bantu kendalikan diabetes, hipertensi, kolesterol tinggi, bahkan asam urat yang tinggi. Harapannya tentu Anda dan saya akan tercegah dari bahaya penyakit komplikasi seperti serangan jantung, gagal ginjal, stroke, dan lain sebagainya. Pastikan melalui jalur ini pemirsa, yang nomornya muncul di layar ini, Anda akan mendapatkan produk yang asli,
berkualitas, bermanfaat, dan bergaransi di GoGo Mall. Kenapa harus GoGo Mall? Karena ada layanan konsultasi kesehatan. Anda bisa juga mengikuti program konsultasi gizi dan juga webinar yang diselenggarakan oleh para praktisi kesehatan profesional. Garansi spare part bukan hanya 6 bulan tapi 1 tahun. Bahkan biaya perawatan atau servis juga digratiskan. Anda juga berkesempatan untuk bergabung dalam komunitas yang disebut Go Healthy Community. Semua ini didapatkan hanya di GoGo Mall, tidak ada di tempat lain. Gunakan segera dokter laser atau Aculaser untuk meningkatnya kualitas darah dan pembuluh darah Anda yang menentukan kualitas hidup Anda. Segera atasi masalah kesehatanmu, cegah komplikasinya sekarang juga. Ayo saksikan dan ikuti kami untuk hidup lebih sehat, penuh semangat. Go Healthy. Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.